Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Juan Sabik dengan nomor pokok mahasiswa 2316116. Saya dari Fakultas Social Science, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya dari Dr. Fitri Rafianti SHI MH yang mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Proposal saya yang berjudul Kejahatan Korupsi yang Menyalahgunakan Kewenangan yang Dilakukan Pejabat Daerah. Latar belakang, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang telah menjadi permasalahan global, termasuk di Indonesia. Transparansi Internasional 2023 melalui Corruption Perception Index atau CPI mencatat bahwa rekor indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada angka 34 dari 100, menetapkan bahwa Indonesia di perangkat 110 dari 180 negara. Data ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari harapan korupsi. Tidak hanya merugikan keuangan negara dengan kerugian triliunan rupiah setiap tahunnya, tetapi juga berdampak buruk pada stabilitas politik, penumbuhan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Setelah satu bentuk korupsi yang paling memprihatinkan adalah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah. Pejabat daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam membangun wilayah justru seringkali terlibat dalam praktik korupsi, baik dalam bentuk penggelapan dana, suap, maupun manipulasi anggaran. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kebijakan hukum terhadap para pejabat daerah yang masih melakukan korupsi. Dan kedua, apa saja faktor penyebab pejabat daerah melakukan tindak korupsi. Dan yang ketiga, apa saja tindakan pemerintah dalam memberantas tindak korupsi oleh pejabat daerah. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis kebijakan hukum yang masih berlaku dalam menangani korupsi oleh pejabat daerah. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pejabat daerah yang melakukan tindak korupsi. Dan yang ketiga, mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dalam memberantas korupsi di tingkat daerah. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoris, memberikan korupsi kontribusi terhadap literatur hukum pidana dan tata kelola pemerintahan yang bersih, terutama terkait dengan pemberantasan korupsi. Yang kedua, manfaat praktis, memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem hukum dan pengawasan terhadap pejabat daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Keaslian penelitian. Keaslian penelitian ini juga terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian ini menghubungkan analisis kebijakan hukum, identifikasi faktor-faktor penyebab korupsi, serta evaluasi terhadap tindakan pemberantasan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep korupsi. Korupsi merupakan tindak pidana yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu koperasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Definisi ini mencerminkan betapa luasnya cangkupan tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Yang kedua, kebijakan hukum Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk memberantas korupsi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur wewenang dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga independen yang diberi mandat untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, keberadaan Kejaksaan Agung dan Kepolisian juga menjadi bagian integral dalam sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup aspek mentalitas individu seperti keserakahan gaya hidup mewah dan kurangnya integritas pejabat. Faktor eksternal menyebabkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch
pada 2023, yaitu penyebab utama korupsi tingkat daerah adalah lemahnya pengawasan internal. Pemerintah kurang transparannya mengelola anggaran serta minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pejabat publik. Tindakan pemberantas korupsi, berbagai langkah telah diambil untuk memberantas korupsi, terutama oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Dalam laporan tahunannya, KPK menyatakan bahwa pada 2023 mereka berhasil menangani 200 kasus korupsi, sebagian besar melibatkan pejabat daerah. Langkah-langkah yang dilakukan mencangkup operasi tangkap tangan atau OTT, penentuan hukum yang tegas, serta upaya pengembalian kerugian negara. Selain tindakan represif, strategi pencegahan juga menjadi prioritas. Misalnya, pemerintah telah menetapkan sistem pengendalian intern untuk memperkuat pengawasan keuangan daerah. Transparansi Internasional 2022 juga menekankan pentingnya penerapan prinsip open government dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik sebagai langkah pencegahan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu pendekatan yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai basis utama dalam pengumpulan data. Studi literatur dipilih karena memberikan kesempatan untuk menganalisis berbagai informasi yang relevan dari sumber yang terpercaya, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mendalam mengenai penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah dalam tindak pidana korupsi. Sumber utama data dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengenali makna, pola, dan hubungan di balik data yang diperoleh sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Itu saja pembahasan mengenai proposal saya yang berjudul Kejahatan Korupsi yang Menyalahgunakan Kewenangan yang Dilakukan Pejabat Daerah. Di sini saya sangat membuka kritik dan saran dari semua karena saya tahu proposal ini jauh dari kata sempurna, karena saya juga masih di tahap belajar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.